Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sudah sampai ke pelajaran ke-12 dengan tema membagikan Dia. Ayat intinya terdapat dalam Yesaya 54. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudaraku yang kekasih, pekan ini kita memasuki satu tema yang sangat penting bagi gereja umat yang sisa. Membagikan Dia. Namun saudaraku, ini bukan sekedar pelajaran tentang cara menginjil, tapi ini bukan juga hanya tentang strategi pelayanan, tapi ini adalah panggilan rohani yang sangat serius bagi jemaat Laodikia. Sebab kita bisa saja benar dalam doktrin, atau rajin beribadah, aktif dalam kegiatan gereja, tetapi Injil tidak mengalir keluar dari kehidupan kita sehari-hari. Dan ketika Injil tidak dibagikan, saudaraku, kehidupan rohani perlahan dan pasti menjadi kering. Maka itu ajaran Alkitabiah bukan hanya gerakan pengetahuan yang perlu kita miliki, tetapi kita harus bergerak keluar. Makanya kalau Anda perhatikan, kata Advent itu adalah gerakan persiapan. Makanya gereja Advent mempersiapkan umatnya untuk kedatangan Yesus. Dan bukan hanya memahami kebenaran, tapi juga menjadi saksi yang hidup. Nah, coba saudara kita masuk hari demi hari, dan kita masuk pertama hari Minggu dengan tema kelimpahan yang mengalir. Saudara, Yesus menutup Injil Matius dengan sebuah amanat agung. Apa dikatakan? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, aku menyertai kamu senantiasa. Anda bisa baca dalam Matius 28 ayat 18-20. Perhatikan saudara, Yesus mengulang kata segala berkali-kali. Artinya jelas, Kristus itu bukan hanya raja untuk umatnya, tapi Kristus juga adalah raja semesta alam. Dalam Kolose 1 ayat 16-18 tertulis bagaimana Yesus Kristus adalah pencipta dan pusat dari segala sesuatu, serta kepala jemaat yang memimpin umatnya. Wahyu 19 ayat 16 menyatakan bahwa Dia adalah raja di atas segala raja, penguasa tertinggi yang akan datang dalam kemenangan dan memerintah untuk selama-lamanya. Karena itu saudaraku, bersaksi bukan tugas tambahan. Karena kesaksian adalah nafas gereja yang sisa. Anda bisa baca dalam buku Kisah 1 ayat 8, Matius 24 ayat 14, dan Wahyu pasal 14 ayat 6. Bagaimana gereja mula-mula memberikan teladan yang sangat kuat. Mereka bukan orang besar, mereka bukan kaum terpelajar, dan juga bukan tokoh terkenal. Anda bisa baca dalam Kisah 4 ayat 13 atau 1 Korintus 1 ayat 20 dan 27. Namun dunia tidak bisa mengabaikan mereka karena satu hal. Mereka pernah hidup dekat dengan Yesus. Itulah sebabnya mereka berkata, tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Kisah 4 ayat 20. Saudara, inilah teguran bagi Anda dan saya di era jemaat Laodikia hari ini. Kita bisa kuat dalam pengetahuan kebenaran, tetapi kita lemah dalam membawa jiwa kepada Kristus. Jika Injil hanya kita simpan untuk diri kita sendiri, maka kehidupan rohani kita akan kering. Itulah yang ditulis dalam Wahyu pasal 3 ayat 15-17. Sesungguhnya saudaraku, gereja sisa dipanggil bukan hanya menjaga kebenaran, tapi memberitakan Injil kekal kepada seluruh dunia yang ditulis dalam Wahyu 14 ayat 6-12. Dan Roh Nubuat juga mengatakan dalam buku Kerinduan Segala Zaman, jilid 1 halaman 140. Untuk dapat menikmati kegirangannya, melihat jiwa-jiwa ditebus, wajiblah kita mengambil bagian dalam pekerjaannya. Nah, sekarang kita masuk hari Senin dengan tema
bertumbuh dalam kasih karunia. Saudara, mengapa Yesus melayani tanpa pamrih? Jawabannya ada di buku Matius pasal 9 ayat 36. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ternyata saudaraku, Yesus melayani bukan karena tekanan, tapi karena hatinya penuh kasih. Dan inilah inti kesaksian sejati itu. Kesaksian sejati lahir dari kasih, bukan dari tekanan atau beban. Maka jika kita membaca 1 Yohanes 4 ayat 19 mengajarkan, kasih kita adalah respon atas kasih Kristus yang lebih dahulu mengasihi kita. Karena itu 1 Korintus 13 ayat 1-3 menegaskan bahwa tanpa kasih, semua pelayanan dan aktivitas rohani menjadi sia-sia di hadapan Allah. Paulus berkata, saudaraku, kasih Kristus menguasai kami dalam 2 Korintus 5 ayat 14. Apa artinya, saudaraku? Bahwa pelayanan sejati harus mengalir dari dalam. Karena kuasa Kristus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Namun pelajaran ini juga menekankan prinsip yang penting. Bahwa Allah tidak pernah memaksa manusia. Tetapi Tuhan selalu mengundang. Sebagaimana ditulis dalam Matius 11 ayat 28 dan Wahyu pasal 3 ayat 20. Dan Petrus saudaraku memberikan panggilan. Dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Dan inilah pertumbuhan rohani. Bukan hanya tambah pengetahuan, tapi makin serupa Kristus kita dalam roh dan karakter. Oleh sebab itu teguran bagi Anda dan saya di Jemaat Laodikia saat ini adalah, kadang kita sudah benar dalam ajaran, tapi roh kita tidak mencerminkan Kristus. Makanya Roh Nubuat mengatakan, memaksa manusia supaya menerima Dia bukanlah tugas Kristus. Tidak ada bukti lebih pasti memiliki roh setan daripada pembawaan untuk melukai orang yang tidak menghargai pekerjaan kita. Dalam buku Kerinduan Segala Zaman jilid 2, halaman 104 sampai 105. Sekarang kita masuk pelajaran hari Selasa dengan tema Firman memberi tips membagikan Kristus. Saudara, Allah tidak memanggil semua orang menjadi pengkhotbah besar, tetapi Dia memanggil semua orang menjadi saksi yang hidup. Makanya kalau kita baca dalam buku Kisah Para Rasul pasal pertama ayat ke-8, ditegaskan bahwa Roh Kudus memberikan kuasa kepada umat Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Dan dalam Matius 5:16 dikatakan bahwa kesaksian itu harus terlihat melalui kehidupan sehari-hari yang bercahaya sehingga orang lain memuliakan Allah. Dan kitab Yesaya berkata, Tuhan memberikan lidah seorang murid supaya aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Yesaya 54, artinya Tuhan sanggup memakai kata-kata kita yang sederhana. Maka oleh sebab itu Petrus menegaskan prinsip yang utama adalah siap sedialah memberi pertanggungjawaban dan lemah lembut dan hormat dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Jadi saudaraku, kesaksian Anda dan saya sebagai orang Advent bukan hanya benar dalam isi, tapi benar dalam roh. Lalu bagaimana prakteknya? Tips sederhana, bangun persahabatan yang tulus. Yohanes 13 ayat 35. Berdoalah tanpa henti-hentinya, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Dan bagikan satu ayat penguatan. Mazmur 119 ayat 105. Dan libatkan komunikasi jemaat. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan jangan menunda kesempatan. Efesus 5 ayat 16. Dan mulailah dari rumah kita sendiri. Amsal 22 ayat 6. Dan pekan ini saudaraku, mulailah dengan satu nama saja. Kita sebutkan satu jiwa dalam satu doa kita. Karena satu kalimat kecil akan bisa membuka pintu yang besar. Dan Roh Nubuat juga menegaskan, mereka yang paling aktif dan setia memenangkan jiwa bagi Kristus adalah yang paling berkembang dalam kerohanian. Evangelism halaman 356.
Nah, sekarang kita masuk hari Rabu dengan tema dosa Efraim, hati yang terbagi. Pelajaran ini, saudaraku, masuk ke bagian yang sangat emosional. Bagaimana dengan mereka yang mundur? Alkitab memberikan gambaran lewat Efraim. Dalam Hosea 4 ayat 17 dikatakan, Efraim berpaut pada berhala. Jadi dosa Efraim itu bukan hanya menyembah patung, tapi hati mereka perlahan dan pasti menjauh dari Tuhan. Dalam Yesaya pasal 29 ayat 13 menegaskan, bila mana seseorang bisa tampak dekat kepada Tuhan secara lahiriah, tapi hatinya jauh daripadanya, maka ibadahnya menjadi sekedar rutinitas tanpa kasih dan ketaatan sejati. Dan inilah yang menjadi peringatan juga bagi Anda dan saya hari ini. Kita menerima terang besar, tapi hati bisa tetap suam-suam kuku. Maka dalam kesaksian kita, apa yang harus kita tekankan? Bukan penghakiman, tapi bagaimana Injil itu akan memulihkan kita. Jadi kesaksian kita harus membawa bagaimana belas kasihan Allah bagi setiap orang. Matius 9 ayat 36. Dan adanya pengharapan pemulihan. Yeremia 31 ayat 16-17. Dan roh kelemah lembutan. Galatia 6 ayat 1. Kadang saudaraku, orang yang jatuh tidak butuh ceramah, tapi pelukan kasih dan doa yang tidak pernah putus. Makanya roh nubuat menegaskan, bila diri sendiri telah disatukan dengan Kristus, maka dengan sendirinya kasih akan memancarkan terang Kristus. Anda bisa baca dalam buku Membina Kehidupan Abadi, halaman 297. Sekarang kita masuk pelajaran hari Kamis dengan tema bawa mereka kembali. Saudaraku, bagaimana membawa orang yang mundur untuk pulang kembali? Yesus memberi teladan melalui Petrus. Yesus tidak mempermalukan Petrus, saudaraku. Tapi Yesus berkata kepada Petrus, "Aku telah berdoa untuk engkau." Lukas 22 ayat 32. Berarti, saudaraku, pemulihan itu selalu dimulai dari doa, bukan melakukan tekanan. Lakukanlah doa yang tekun, saudaraku. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Dan tunjukkan kasih yang konsisten. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7. Dan refleksikan karakter Kristus. Matius 11 ayat 29. Dan apa kata Petrus? Dalam 1 Petrus 3 ayat 8. Hendaklah kamu semua seia sekata, penuh kasih, rendah hati. Teguran bagi jemaat Laodikia hari ini. Betapa sering kita melihat gereja itu lemah, bukan karena kurang doktrin, tapi kurang kasih persaudaraan. Jika saja jemaat ini dingin satu sama lain, bagaimana dunia bisa percaya Injil yang hangat itu? Maka oleh sebab itu, saudaraku, kalau kita membaca buku Membina Keluarga Sehat halaman 436, dikatakan begini, tidak ada pengaruh lain yang mempunyai kuasa sedemikian seperti pengaruh satu kehidupan yang tidak mementingkan diri. Oleh sebab itu, saudaraku, sebagai panggilan untuk Anda dan saya hari ini, sesungguhnya pelajaran ini bukan teori, tapi ini panggilan khusus pribadi lepas pribadi buat kita semua. Jangan pernah kita puas dengan kebenaran yang ada di benak kita. Tapi biarlah Injil mengalir dari kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab Kristus sedang mengetuk pintu hati setiap orang. Dalam Wahyu pasal 3:20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Dan seruan Tuhan hari ini, bangunlah, bertumbuhlah, bagikanlah dia. Karena umat yang sisa dipanggil bukan hanya benar, tapi menjadi terang yang hidup. Kiranya, saudaraku yang kekasih, Tuhan membangunkan jemaat Laodikia dan menjadikan kita umat yang membagikan Dia. Tuhan memberkati kita semua.